Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada kesempatan boleh berkumpul walaupun secara virtual untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan studi kita daripada kitab Keluaran. Kita masuk kepada pasal ketiga. Pada pasal ketiga kita akan membahas mengenai bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa untuk menyatakan panggilannya untuk menyatakan misi Allah, yaitu misi keselamatan bagi orang Israel dalam perbudakan di Mesir. Nah, kita akan mempelajari bagaimana Allah di dalam kedaulatannya memanggil Musa, lalu memakai Musa untuk menjadi alat untuk melaksanakan misi kerajaan Allah bagi keselamatan bagi orang Israel yang ada di perbudakan di Mesir. Dalam bagian ini juga kita mempelajari bagaimana respon Musa di dalam menerima panggilan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Musa bergumul untuk meresponi menjawab panggilan Tuhan. Dan bagaimana akhirnya Musa boleh melaksanakan misi kerajaan Allah untuk menjalankan keselamatan, menggenapi karya keselamatan yang Tuhan percayakan kepada Musa. Mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong hamba-Mu yang lemah dan sederhana ini, supaya dengan hikmat dan kuasa Tuhan saja, Dia boleh menjelaskan kebenaran, dan kebenaran biarlah berbicara pada setiap kami, sehingga yang firman yang kami pelajari tidak hanya sebagai pengetahuan intelektual saja, tapi boleh melengkapi, memperkaya hidup rohani kami, untuk lebih memahami kehendak dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami untuk masa sekarang ini. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran 3 ayat 1-5. Adapun Musa, ia biasanya mengembalakan kambing domba Fitro, mertuanya Iman di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Maka Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu
ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca di dalam pasal ketiga bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa, sehingga Musa boleh mengenal Allah yang hidup, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita mengetahui bahwa selama 40 tahun Musa ada di Midian. Ya. Selama 40 tahun itu tidak ada penyataan Tuhan kepada Musa. Ya. Selama 40 tahun, dia boleh kata hidup di dalam kesendirian, tanpa ada relasi dengan umat Allah,
dan juga penyataan Tuhan tidak ada pada dia. Di tengah-tengah 40 tahun yang sudah vakum itu, Allah menyatakan diri berbicara kepada Musa. Dan ini sesuatu hal yang tidak diduga oleh Musa. Di mana Allah di tengah-tengah masa, boleh kata 40 tahun itu mungkin imannya, rohaninya, keadaan bagaimana, kita tidak tahu persis. Saudara kandung Yesus Kristus, Allah yang berinisiatif menyatakan diri kepada Musa. Dan Allah yang menyatakan diri bukannya sekedar Allah menyatakan diri, tapi Allah juga menyatakan siapakah dia. Sekaligus Allah ingin Musa melakukan kehendaknya. Saudara Yesus Kristus, di sini kita akan mempelajari beberapa hal yang perlu kita mengetahui, saudara. Saudara, perlu kita sadari bahwa waktu kita membaca Alkitab, Alkitab ini terjadi suatu peristiwa yang lebih bersifat eksistensialis, artinya orang itu mengalami pribadi dengan Tuhan. Waktu kita baca, kita sudah membaca keseluruhan kisah. Tapi bagi mereka yang mengalami, ini pengalaman yang sangat khusus sekali, saudara. Dan kita akan pelajari pertama bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa. Sehingga Musa boleh mengenal Allah. Yang selama 40 tahun ini bukan vakum. Lalu yang kedua, bagaimana Allah memberikan visi, penglihatan rohani, apa yang harus Musa kerjakan di dalam kehidupannya. Aspek lain kita akan pelajari bagaimana respon Musa terhadap penyataan Tuhan, sekaligus penyataan tugas yang Tuhan berikan kepada Musa. Kita akan satu tahap demi satu tahap bagaimana Allah belajar di bagian ini. Yang pertama kita pelajari bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa. Ya. Di sini kita melihat Allah yang berinisiatif menyatakan diri. Bukan Musa yang mencari Allah, tapi Allah yang menyatakan diri kepada Musa. Kita mengetahui bahwa Musa berkemedian, boleh kata di dalam pelarian dia, atau sebagai buronan. Jadi saudara Yesus, lalu sekarang kita melihat Allah menyatakan diri kepada Musa. Ini inisiatif Allah, bukan inisiatif daripada Musa. Dan Allah menyatakan diri secara khusus. Nah, kita melihat dalam kondisi bagaimana Allah menyatakan diri. Kita melihat Allah menyatakan diri pada saat Musa sedang menggembalakan kambing domba di padang gurun. Artinya Allah menyatakan diri di tengah-tengah kesibukan daripada Musa sedang bekerja di padang gurun. Dan pada saat itu Musa bagaimana sampai ke Gunung Horeb. Ya. Dikatakan Gunung Allah atau Gunung Horeb. Ya. Saudara, Gunung Horeb akan tetap menjadi Gunung Horeb tanpa kehadiran Tuhan. Waktu Allah menyatakan diri kepada Musa di Gunung Horeb, maka akhirnya Gunung Horeb itu boleh dikatakan sebagai Gunung Allah. Allah menyatakan diri kepada Musa pada saat Musa itu sedang mengembalakan di sekitar Gunung Horeb, disebut Gunung Allah. Saudara, ini suatu peristiwa yang tidak diduga, tapi ini bukan kebetulan. Ini dalam pengaturan Tuhan. Allah menyatakan diri kepada Musa. Dan di sini saudara, Allah menyatakan diri, saudara, dengan cara ada malaikat Tuhan. Ya. Malaikat Tuhan itu boleh kata dalam bentuk teofani,
Allah menampakkan diri dalam bentuk malaikat untuk berbicara kepada Musa. Ya. Saya katakan di sini kenapa malaikat Tuhan, saya katakan Tuhan, karena berikutnya saudara ayat keempat dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Dilihatnya Tuhan. Jadi sini saudara ada kata ganti dari kata malaikat Tuhan menjadi Tuhan sendiri. Ini bentuk teofani. Allah menampakkan diri kepada Musa, menampakkan diri dengan sebagai malaikat Tuhan. Adalah diri Tuhan sendiri. Ya. Dan di sini saudara kata Yesus Kristus, Allah juga menampakkan diri kehadirannya dengan adanya semak berduri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi saudara kita melihat Allah menampakkan diri melalui malaikat Tuhan, artinya bisa berkomunikasi dengan Musa. Lalu Allah menyatakan fenomena yang supranatural atau extraordinary. Ada semak yang menyala tapi nggak terbakar, saudara. Nah, ini suatu tanda kehadiran Tuhan kepada Musa, ya. Suatu penampakan malaikat dan ada semak belukar, ya, yang terbakar, yang menyala tapi tidak dimakan api. Lalu Musa waktu melihat malaikat Tuhan menampakkan diri di situ di dalam api yang di dalam nyala api, ya, di semak duri itu. Lalu Musa dikatakan saudara mau melihat itu. Ayat ketiga dikatakan Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Jadi Musa menyimpang atau ingin melihat ada apa di situ, saudara. Ada suatu hal yang menarik, ada suatu curiosity, ada sesuatu keinginan tahuan Musa. Apa yang terjadi di situ? Lalu di sini kita melihat ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, kemudian kita melihat Allah berbicara kepada Musa, menyebut namanya, Musa, Musa. Saudara, di sini kita melihat Allah mengenal Musa secara personal. Allah memanggil nama Musa 2 kali di sini, saudara. Musa, Musa, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saudara Yesus Kristus, kehadiran Allah yang Maha Kudus dinyatakan di dalam kehidupan Musa. Saudara, di mana Tuhan hadir, di situ tanah itu menjadi kudus. Atau tempat itu dikuduskan untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Tuhan mengatakan, tanggalkan kasutmu, sebab di mana engkau berdiri itu tanah yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Saudara, istilah kudus ini sangat penting sekali, saudara, ya. Istilah kudus itu, saudara, punya 2 pengertian. Pertama, dikuduskan dari dan dikuduskan untuk. Apa artinya dikuduskan dari dan untuk? Artinya saudara, dikuduskan itu artinya dipisahkan dari dan dipisahkan untuk. Nah, ini pengertiannya begini, saudara. Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel itu ada di perbudakan di Mesir, ya. Allah
boleh kata mengkuduskan bangsa Israel, ya, hanya dipisahkan dari tanah Mesir, ya, untuk dikuduskan menjadi milik Tuhan, dipisahkan dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan, untuk menjadi milik Tuhan. Dulu orang Israel dikuasai oleh Firaun. Sekarang Allah ingin mengkuduskan atau memisahkan dari Firaun untuk menjadi milik Tuhan. Itu pengertian dikuduskan. Atau sisi lain, kalau kita ada uang, ya, milik kita, kemudian uang itu dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum uang itu diserahkan kepada Tuhan, itu milik kita. Tapi kalau sudah dipisahkan untuk Tuhan, itu milik Tuhan. Kalau kita dalam hidup kita ini, kita sudah memisahkan segala sesuatu untuk Tuhan, itu artinya dikuduskan dari atau dipisahkan dari dan dipisahkan untuk. Nah, sekarang ini saudara, kita melihat bahwa Tuhan menampakkan diri ada di Gunung Horeb atau Gunung Allah. Tempat itu, saudara, selama nggak dipakai oleh Tuhan, nggak dikhususkan untuk Tuhan, ya tanah biasa. Tapi sekarang tanah itu dipakai oleh Tuhan untuk dikuduskan, menyatakan kehadiran Tuhan, atau Allah memakai tempat itu untuk menyatakan kehadirannya kepada Musa. Sehingga di sini saudara, Tuhan ingin menyatakan diri kepada Musa secara pribadi, ya. Di sini saudara katakan Allah yang kudus. Saudara, kalau Yesus Kristus, kenapa Allah menyatakan diri kepada Musa? Supaya Musa menanggalkan kasut, ya. Supaya Musa sadar bahwa dia bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Sekaligus menyadarkan bahwa Musa itu orang berdosa. Orang berdosa yang sebetulnya tidak layak untuk berelasi, untuk bagaimana datang kepada Tuhan. Kalau seseorang boleh datang kepada Tuhan, itu hanya oleh anugerah Tuhan semata-mata. Kita oleh karena dosa, kita sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan, kita boleh kembali untuk berelasi dengan Tuhan. Kita mengakui saudara, Musa menjadi buronan. Dia sudah terasing selama 40 tahun. Sekarang dia akan menghadap Tuhan. Tuhan menyatakan diri dia adalah Allah yang Maha Kudus. Maka Musa disadarkan, dia bertemu dengan Tuhan itu bukan pertemuan biasa. Ini adalah bertemu dengan Tuhan sendiri. Lalu Allah menyatakan diri kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, Yesus Kristus, kita perhatikan di sini saudara, akulah Allah ayahmu. Saudara, istilah Allah ayahmu, saudara, istilah ayahmu itu sudah bukan kita mengakui bahwa ayah Musa itu Amram, mamanya Yokebed. Tapi istilah daripada Allah ayahmu ini di dalam bentuk jamak, di dalam bentuk plural. Artinya Allah daripada bapak-bapakmu. Itu merupakan berkatakan Allah daripada nenek moyangmu, ya. Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Di sini saudara, kita melihat bahwa Allah menyatakan diri kepada Musa adalah Allah yang hidup. Bagi Allah tidak ada masa lalu. Allah adalah present, ya. Eternal present, Allah yang kekal, ya.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah sekarang Allah yang sudah menyatakan diri kepada nenek moyang Musa ini, sekarang Allah yang sama menyatakan diri kepada Musa, saudara. Di sini kita melihat, saudara, Musa yang selama 40 tahun boleh kata, tidak ada wahyu Tuhan, tidak ada penyataan Tuhan. Allah menyatakan diri supaya Musa pertama kali ini boleh kembali mengalami suatu kebangunan rohani. Kebangunan rohani yaitu menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Menyadari adanya Allah yang hidup, Allah yang Maha Kudus, yang harus dihormati dan ditaatin. Selama 40 tahun boleh kata, Musa kesadaran akan Allah itu yang mungkin sudah mendekati titik yang hampir habis, saudara. Allah nggak berbicara, dia pun boleh kata hidup sudah menjadi kehidupan yang biasa saja, nggak ada relasinya dengan Allah. Tapi sekarang Allah menyatakan diri kepada Musa. Lalu Musa mulai perasaan takut dan hormat kepada Tuhan. Ini suatu momen di mana Allah sedang memulai untuk mengerjakan adanya kebangunan di dalam kehidupan rohani pada Musa. 40 tahun sudah mengalami suatu kondisi yang vakum. Gak ada kesadaran akan rohani. Tidak ada tanggung jawab rohani apa yang harus dikerjakan di depan Tuhan. Hidup menjadi rutinitas. Hidup menjadi meaningless. Hanya setiap hari Musa harus piara daripada kambing domba sepanjang hari di padang gurun. Lalu dia pulang, tidur, makan, tidur, kerja. Hidup yang monoton. Saya coba bayangkan, saudara, ini seperti kehidupan para gembala pada saat hari Natal kelahiran Tuhan Yesus. Para gembala sedang di padang. Hidup di dalam rutinitas, mungkin ada suatu kebosanan, kejenuhan hidup, tapi mau bagaimana lagi? Sudah terikat dengan mekanisme hidup. Saudara bisa bayangkan 40 tahun kehidupan Musa itu seperti apa, saudara? Apalagi pekerjaan gembala, saudara. Kita mengakui bahwa pekerjaan gembala bagi orang Mesir itu pekerjaan yang hina, yang rendah, boleh kata. Saudara, Musa latar belakangnya anak putri Firaun. Dia sudah dapat pendidikan yang bagus. Dia memiliki hikmat bijaksana yang tinggi sekali. Tapi sepertinya segala sesuatu yang ada pada dia jadi nothing. Gak kepake, gak berguna. Hanya sebagai seorang gembala ternak saja. Hidup di dalam rutinitas, hidup di dalam kevakuman hidup. Ya, mungkin Musa sudah tidak pikir lagi apa itu rohani, apa-apa. Dia hanya hidup flat. Tapi dengan Allah menyatakan diri kepada Musa. Allah menyatakan diri dengan adanya fenomena supranatural. Itu menyatakan hati kehidupan Musa. Mulai ada awareness tentang the presence of God in his life. Dia mulai ada suatu kesadaran bagaimana dia seharusnya hidup di depan Tuhan. Dulu hidupnya hanya berpusat kepada perkara-perkara dunia saja. Perkara-perkara yang sementara. Perkara yang sia-sia. Tidak punya nilai dan kekekalan. Tapi dengan kehadiran Allah di dalam kehidupan Musa, Allah menyatakan diri kepada Musa. Dan bagaimana Musa harusnya berespon kepada Tuhan. Ini awal daripada kebangunan rohani di dalam kehidupan Musa. Yaitu ada kesadaran akan Tuhan. Saya teringat, saudara, pada waktu berapa tahun yang lalu,
saya pimpin KKR ada di Jerman. Sudah waktu saya KKR itu diterjemahkan, ya, diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Lalu waktu KKR itu saya calling, siapa yang mau bertobat, mau terima Tuhan. Saya heran sekali, saudara. Momen itu yang angkat tangan awal-awal itu justru orang Jerman. Orang Indonesia boleh kata terakhir aja angkat tangan. Tapi beberapa orang Jerman, waktu saya calling siapa yang bertobat terima Tuhan Yesus, mereka akan meresponi angkat tangan lebih dulu. Dan salah satunya saudara, itu pada waktu saya KKR ada di Berlin. Itu terjadi begitu juga. Saya waktu itu pelayanan ada di Berlin sama di Hamburg. Saudara, kalau Yesus yang di Berlin, saya sempat untuk, waktu itu saya ada hampir 5 minggu ada di Berlin. Saudara, kemudian saya melihat waktu KKR mereka ada berespon. Lalu saudara, kalau Yesus minggu depannya, beberapa orang Jerman ini kembali ke gereja, saudara. Ikut kebaktian terus. Lalu satu saat kami ada makan malam sama-sama dia, saudara. Lalu saya coba tanya, apa sih yang menggerakkan kamu sehingga engkau berespon dan berani untuk angkat tangan? Lalu dia ceritakan begini, saudara. Saya merasakan pada waktu kebaktian waktu itu, saya merasakan kehadiran Tuhan. Kesadaran akan keberadaan Tuhan itu meliputi hati saya. Sudah lama saya nggak rasakan kehadiran Tuhan. Tapi malam itu saya rasakan the presence of God in the worship. Perasaan kehadiran Tuhan. Lalu dia berkata lagi, saya juga rasakan firman Tuhan sangat berbicara kepada saya. Ya. Lalu saya berpikir, kalau Tuhan bisa merubah hamba Tuhan yang berkhotbah, why not Tuhan juga bisa mengubah hidup saya? Saudara, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu muncul lagi di dalam kehidupan orang ini. Sudah sekian lama, ada tahunan dia tidak pernah ke gereja. Tapi pada waktu itu mulai ada kesadaran akan Allah datang kepada Tuhan. Saudara, kalau Yesus Kristus, Musa selama 40 tahun vakum. Allah tidak menyatakan diri. Dia pun tidak ada satu fellowship dengan orang-orang percaya. Dia hanya sibuk ngurus pekerjaan sehari-hari. Hanya mengerjakan perkara-perkara yang sementara dalam dunia ini. Tapi sekarang, saudara, Allah menampakkan diri kepada Musa. Dan bukannya menampakkan diri, Allah juga mengatakan siapakah dia, yaitu Allah yang Maha Kudus. Di sini awal adanya kebangunan rohani di dalam kehidupan Musa. Dulu rohaninya tidur. Tidak ada kurang ada kesadaran Allah dan tidak berespon kepada Allah. Hidup hanya meresponi sehari-hari hidup ini tanpa ada berespon kepada Tuhan. Tapi dengan Allah menyatakan diri secara inisiatif, Musa punya kesadaran rohani. Saudara, kasih Tuhan Yesus, ini terjadi bukan karena Musa mau, tapi Allah yang berinisiatif menyatakan diri kepada Musa, bahkan menyatakan diri bahwa Allah yang menyatakan kepada Musa adalah Allah yang sudah menyatakan di dalam sejarah. Itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini menyatakan Allah yang hidup, yang pernah menyatakan diri pada masa lampau. Sekarang Allah yang sama menyatakan diri kepada Musa. Di sini ada starting point. Musa mengalami sesuatu kehidupan rohani yang baru. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat bagaimana keadaan manusia hidup tanpa Tuhan. Gak ada arah, gak ada tujuan, gak ada meaning, gak ada purpose. Hidup bergulir begitu rupa
Tunggu kematian menjemput kita. Apakah arti hidup ini, saudara? Saudara, kalau Allah tidak menyatakan diri, maka Musa setelah hidup sebagai gembala ternak, tambah tua, lalu dia mati. Hidup tidak ada kesan apa-apa, tidak ada kontribusi apa-apa. Tapi Tuhan ingin melalui Musa ini menyatakan panggilannya, memakai Musa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Setelah Allah menyatakan diri kepada Musa, Allah juga menyatakan kehendaknya, apa yang harus dilakukan oleh Musa. Allah menyatakan rencananya kepada Musa, apa yang harus dia lakukan. Ini ada suatu kehormatan. Ini ada suatu privilege yang Tuhan berikan kepada Musa. Saudara, kalau kita bisa mengenal Allah, itu anugerah. Kalau Allah tidak menyatakan diri beranugerah kepada kita, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Kemudian Allah juga menyingkapkan kehendaknya, rencananya. Ini adalah privilege, saudara. Karena tidak semua orang dikasih anugerah ini. Kepercayaan untuk boleh melayani Tuhan. Saudara kandung Yesus Kristus, ini ada suatu privilege, saudara. Kadang-kadang orang memahami tentang pelayanan itu salah, saudara. Pikirnya Tuhan perlu kita. Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan sendiri. Dia ada Allah yang self-existent, self-sufficient. Dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa melakukan apapun. Bagi Tuhan nggak ada mustahil. Kalau Allah mau memakai kita untuk melayani, untuk melakukan pekerjaannya, itu adalah anugerah. Itu adalah privilege. Hak khusus kita boleh menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, setelah Allah menyatakan diri kepada Musa melalui malaikat Tuhan, semak yang menyala-nyala, lalu menyatakan juga Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saudara Yesus Kristus, sekarang Allah sudah menyatakan diri, bukannya sekedar Allah menyatakan aku ada, aku adalah yang maha kuasa. Bukannya itu. Seringkali orang hanya memikirkan mengenal Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang extraordinary, sudah berhenti sampai di situ. Tidak memahami apa yang dikehendak dan maksud Tuhan. Saudara Yesus Kristus, kita melihat setelah Allah menyatakan diri kepada Musa, Musa sadar dia sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Lalu Allah mulai menyatakan kehendaknya kepada Musa. Tuhan mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu tempat yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku. Juga kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau ke Firaun untuk membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Saudara, kita melihat di sini, saudara, Allah menyatakan rencananya.
Saudara, kita melihat ada beberapa kata kerja yang penting sekali di sini, saudara. Yang pertama, aku telah memperhatikan sungguh-sungguh secara umatku. Lalu katakan juga, aku mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kita melihat Musa mendapatkan suatu privilege untuk boleh mendengar apa yang menjadi misi Allah di dalam dunia ini. Allah boleh menyatakan apa yang ada dalam pikiran Allah. Aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, aku telah mengetahui penderitaan mereka. Artinya, saudara, Allah itu menyampaikan apa yang menjadi isi hati, atau menyampaikan dari pikiran Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia ini. Saudara, siapakah Musa mendapat privilege untuk mengerti apa yang ada di dalam hati Tuhan? Apa yang dalam pikiran Tuhan? Apa yang di kehendak Tuhan? Siapakah Musa? Ini ada suatu privilege, saudara. Saudara, kalau saudara tiba-tiba dapat surat dari Jokowi, lalu diundang ke istana presiden, dan hanya saudara sendiri berdua sama Jokowi. Lalu Jokowi menyampaikan isi hatinya, pemikirannya, ya, kepada kita. Lalu kita dapat tugas khusus, ya, mewakili Jokowi untuk menjalankan suatu tugas. Ini namanya suatu privilege, saudara. Saudara, suatu kebanggaan, ya. Pada waktu pemilihan kabinet pertama, orang-orang dicalonkan jadi menteri itu hari-hari menjelang pemilihan menteri kabinet, itu para pejabat tunggu-tunggu dan berharap dapat telepon dari Jokowi untuk jadi menteri. Kalau sudah dapat telepon, wah, semangat dan senang sekali. Suatu privilege. Boleh menjadi orang penting, kepercayaan orang pertama di Indonesia, Bapak Jokowi. Surga dari Yesus Kristus, Musa mendapat suatu privilege, saudara. Tuhan tidak bicara kepada siapa-siapa, hanya berbicara kepada Musa. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan, apa yang dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, Tuhan boleh nyatakan kepada Musa. Musa adalah orang yang bukannya orang VIP, very important person. Musa adalah orang yang VVVIP, very important person. Bukan karena dia orang berkapasitas, tapi Tuhan beranugerah memberikan suatu privilege untuk menjadi partner rekan sekerja Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, di sini saudara kita melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan orang Israel yang ada di Mesir, mendengar seruan mereka dan mengetahui. Artinya mengetahui bukannya sekedar mengetahui biasa. Saudara, Tuhan boleh kata ikut merasakan apa yang dialami oleh orang Israel, saudara. Istilah mengetahui itu ada bahasa Ibrani yada, atau di dalam bahasa Yunani pakai istilah ginosko, mengenal dekat apa yang dialami oleh orang Israel. Artinya, saudara, Tuhan itu peduli akan kehidupan umatnya. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan. Orang lain mungkin tidak memahami.
atau memahami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat saudara mengalami penderitaan yang sangat pahit, dan nggak ada seorang pun yang memahami, dan nggak ada seorang pun yang peduli, nggak ada seorang pun yang bisa engkau sandari, ingat saudara, ada Tuhan di sorga yang memperhatikan engkau. Ada Tuhan di surga yang melihat engkau. Ada Tuhan di surga yang memahami kesulitan kita. Sekaligus ada Tuhan di surga yang mau menolong saudara dan saya. Nah, sekarang saudara, Tuhan menyampaikan isi hati ini kepada Musa. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan tentang orang Israel yang ada di Mesir. Sekarang saudara Yesus Kristus, Tuhan menyatakan suatu planning, mega planning yang besar. Yaitu apa? Ingin membebaskan orang Israel dalam perbudakan di Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang mandiri sebagai umat Allah. Ini suatu tugas yang besar, saudara. Bangsa Israel orang Israel sudah menjadi suatu bangsa. Sekarang Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan orang Israel. Dan Tuhan memakai Musa untuk melaksanakan misi yang begitu besar ini, saudara. Tuhan mengatakan, bangsa Israel yang ada di Mesir, aku mau bebaskan, lalu akan kuberikan tanah perjanjian yang sudah aku siapkan, yang penuh susu dan madu. Artinya saudara, Allah sedang melakukan suatu misi yang besar untuk tanda kutip mengubah nasib orang Israel. Dari budak menjadi orang merdeka. Dan nggak punya negara sendiri, sekarang punya negara sendiri. Dari hidup yang ditindas, sekarang boleh menikmati kemerdekaan. Susu dan madu melambangkan hidup yang nyaman di situ. Ini suatu misi Tuhan dinyatakan kepada Musa untuk dilaksanakan. Ini ada suatu tugas yang khusus yang Tuhan berikan kepada Musa. So, kalau waktu Musa sudah mengenal Tuhan, sudah mendapatkan suatu panggilan Tuhan untuk mengerjakan tugas ini, saudara. Ini tugas yang tidak gampang, tugas yang misi impossible yang nggak mungkin. Saudara Yesus, bagaimanakah respon Musa pada waktu mendengar hal ini? Pasti saudara, ini sesuatu keadaan yang betul-betul membuat Musa itu syok. Baru ketemu, sudah mendapatkan suatu privilege begitu besar, lalu mendapat kepercayaan begitu besar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang nggak pernah diduga, yang nggak pernah dipikirkan oleh Musa. Saudara Yesus Kristus, lalu bagaimana saudara Musa menanggapi hal ini, saudara? Kalau kita melihat umumnya ya, kalau orang yang sudah dipanggil mendapat tugas yang penting, seringkali apa respon nih? Wah, saya bersyukur memang saya cocok dan layak untuk tugas itu. Ya, ada juga sebagian memang itu yang paling pantas itu saya untuk tugas itu. Ya, seperti Yesus Kristus, kita melihat apa yang dialami oleh Musa pada waktu Allah menyatakan diri, ya, kepada Musa. Musa takut, saudara. Takut untuk dekat sama Tuhan, saudara. Waktu Musa dikasih tugas, kita kembali, saudara. Kita melihat orang yang menyadari pekerjaan Tuhan tidak mudah, sulit. Kadang-kadang sisi lain, kadang-kadang manusia cenderung menghindar atau menolak panggilan Tuhan. Kadang-kadang ada paradok, ada orang begitu kepengen melayani, ya, kepengen dipakai Tuhan, ya.
Tapi sebagian juga ada orang-orang yang coba menghindar untuk melayani Tuhan. Saudara, kata Yesus, bagaimana kita menilai seseorang itu sungguh-sungguh melayani karena panggilan Tuhan, atau melayani hanya sebagai suatu aktivitas yang biasa secara manusia? Saudara, kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan panggilannya kepada Musa dan bagaimana Musa berespon kepada panggilan Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, pada waktu Tuhan sudah menyatakan, aku akan memakai engkau. Dikatakan ya, di sini katakan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya, saudara, setelah Allah menyatakan bagaimana siapakah dirinya, lalu Allah menyatakan perhatiannya kepada orang Israel, sekaligus Allah memiliki rencana membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir untuk mendapat tanah perjanjian di Kanaan. Allah sudah menyatakan secara terbuka kepada Musa apa yang harus dikerjakan. Lalu saudara, tiba saatnya Tuhan berkata kepada Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, ini syok sekali. Dalam satu hari, sudah lama tidak ketemu Tuhan, 40 tahun. Allah langsung menyatakan dirinya dan segala kemuliaannya, dan Allah langsung berikan suatu tugas yang begitu besar. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, Musa merasa nggak siap, rasa syok, malah bisa aku tugas yang begitu besar melaksanakan. Saudara, kalau kita melihat bahwa Musa secara terus-menerus ada 5 kali berargumentasi untuk menolak tugas yang Tuhan berikan. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Bagaimana akhirnya Musa melakukan kehendak Tuhan. Lewat pergumulan, ada 5 step yang dia lewati. Dia bergumul, saya pada saatnya, ya Tuhan, aku akan lakukan kehendak-Mu. Saudara, kalau yang pertama, saudara, penolakan yang pertama, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, Musa menyatakan ini, siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, secara bahasa kita melihat sepertinya Musa itu rendah hati. Rendah hati mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Aku ini sekarang bukan anak Firaun lagi. Aku ini buronan kerajaan Mesir. Aku ini sudah lama, kerjaku ini hanya gembala ternak. Kok dikasih tugas yang begitu besar, begitu penting? Mana bisa aku? Orang buronan seperti ini. Kerjaanku ini sudah turun. Dulu aku anak putih Firaun, sekarang ini gembala kambing domba saja. Aku tuh ndak level. Apalagi umurku sudah 80 tahun. Sudah waktunya pensiun. Saudara Yesus Kristus, ini jawaban yang reasonable. Aku sudah tua. Lalu aku ini buronan. Ini ketemu di sana saya ditangkap. Atau aku ini sudah jadi gembala, sehari-hariku hanya kumpul sama binatang. Gimana memimpin orang? Nggak mungkin aku bisa. Saudara, ini jawaban seperti itu reasonable. Tapi seperti di balik ada sesuatu yang tidak beres. Memahami tentang pelayanan, saudara. Yang pertama kita melihat, saudara, bahwa Musa ini bukan rendah hati. Ini minder. Apa bedanya rendah hati sama minder, saudara?
Rendah hati artinya dia walaupun sanggup, dia tidak menonjolkan diri. Itu rendah hati. Minder artinya sudah orang ini tidak yakin dia bisa. Dia rasa dia tidak bisa. Orang yang minder, ya, inferiority complex. Ya. Jadi sudah mengalami keminderan. Saya orang kecil, saya nggak bisa apa-apa. Saya dari orang yang kerjanya rendah. Aku ini buronan lagi. Ya. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa buat apa-apa, Tuhan. Rasanya kadang-kadang kalau kita melihat memang orang itu memang secara ekonomi, sosial ekonomi rendah, mana bisa jadi wali kota, mana bisa jadi gubernur, mana bisa jadi presiden. Nggak mungkin aku bisa. Sisi lain itu reasonable. Tapi aspek lain, saudara, kita melihat Musa itu mantan anak putri Firaun. Bisa saja orang waktu meresponi jadi sombong. Ya. Artinya aku sanggup, aku bisa. Timbul self-confident. Aku bisa melakukan. Saudara, orang yang inferior, rendah diri, itu nggak betul. Tapi self-confident juga salah. Kita dalam pelayanan belum menyadari kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan tanpa Tuhan. Kita harus melepaskan keterikatan pusat pada diri. Kita melayani harus bersandar dan berpusat kepada Tuhan. Terlalu menilai diri rendah, kita jadi minder. Terlalu memilih diri itu mampu, kita jadi orang yang self-confident. Sehingga kita melayani tidak bersandar kepada khidmat dan kuasa Tuhan. Musa mengatakan, siapakah aku ini? Maka aku menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya, Tuhan, sudahlah, jangan saya lah. Jangan saya nggak mungkin bisa. Saya nggak level. Ya. Saudara, kadang-kadang kita dikasih tugas pelayanan, ya. Kita hanya melihat diri, tidak melihat Tuhan yang memakai kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, walaupun kita nggak mampu, Tuhan akan mampukan kita, saudara. Atau kita mau melayani hanya apa yang kita bisa lakukan. Kita hanya akan melakukan sesuai dengan kekuatan saya. Sehingga orang yang merasa kekuatan saya, kemampuan saya, waktu kita melayani, kita nggak mengandalkan Tuhan, saudara. Saudara, Musa menyampaikan keberatannya kepada Tuhan. Lalu jawabnya apa? Apa jawab Tuhan? Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, Allah mengatakan kepada Musa, aku akan menyertai engkau. God be with Moses. I will be with you. Aku akan menyertai engkau untuk menjalankan tugas ini. Aku akan memampukan engkau melakukan tugas ini, saudara. Saudara Yesus Kristus, ini jawaban Tuhan. Sehingga keberatan Musa untuk tidak melakukan kehendak Tuhan sudah selesai. Engkau melakukan pekerjaanku, aku akan sertai. Aku akan memampukan engkau melakukan tugas yang sulit, yang besar ini. Yang kedua, Musa memberikan keberatan yang kedua. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Saudara, Musa mengajukan keberatan lagi. Kalau orang Israel tanya, siapakah namanya? Siapa nama Tuhan? Saudara, Yesus Kristus, di sini saudara,
orang Israel ingin menanyakan sumber otoritasnya dari siapa. Ya, dikatakan, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku. Oke, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku. Allah nenek moyang itu siapa namanya? Ini adalah suatu pertanyaan sumber otoritas. Engkau dari mana untuk melawan Firaun ini? Saudara, kalau kita melihat saudara, ini problem antara Musa dengan orang Israel. Kita mengetahui saudara, orang Israel dulu pernah dibela oleh Musa. Lalu mereka mempertanyakan, siapa mengangkat engkau jadi pemimpin atas kami? Siapa yang angkat kau jadi hakim? Mereka menolak Musa. Saudara bisa bayangkan keadaan Musa. Musa sudah berusaha membela orang Israel. Dia rela, boleh kata, mengabaikan Mesir, Firaun, untuk bela orang Israel. Tapi orang Israel tidak percaya sama dia, tidak mau dilayani oleh dia. Musa jadi alone, saudara. Sama orang Israel, sama orang Mesir, dia sudah ingin keluar dari Mesir. Sekarang orang Israel sendiri menolak dia, saudara. Ini kondisinya tidak mudah, saudara. Orang Mesir tidak terima dia, orang Israel juga nggak terima dia. Sumber otoritas apa engkau jadi pemimpin atas orang Israel? Saudara Yesus di sini dikatakan bagaimana tentang namanya? Maka di sini saudara, Musa mendapatkan satu jawaban Tuhan. Aku adalah aku. Demikian firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Saudara, ini istilah aku adalah aku. Ini agak sulit dipahami, saudara. Siapakah namamu? Saudara, kalau orang katakan, siapa namamu? Aku adalah aku. Ini jawaban yang susah dimengerti, saudara. Ini menyatakan aku adalah aku. Nanti kalau di dalam Perjanjian Baru, waktu Yesus katakan, aku adalah pintu ke domba-domba. Aku adalah jalan. Ini menyatakan pertama, saudara, Allah itu adalah Allah yang mandiri. Islam mandiri, self-existent. Allah ada pada diri. Allah yang self-existent, Allah yang self-sufficiency, Allah yang tidak bergantung kepada siapapun dan apapun, Allah yang mandiri, sekaligus Allah yang kekal. Dia is an internal person, self-existent, dan self-sufficient. Allah yang kekal, yang mandiri, ya, yang mencukupi diri sendiri, nggak tergantung kepada siapapun dan apapun. Saudara Yesus Kristus, Allah menyatakan diri kepada Musa, Allah yang mandiri. Aku adalah aku. Nah, ini perlu suatu penjelasan yang lebih limpah, saudara. Lalu kemudian Allah memberikan penjelasan yang panjang lebar di dalam pasal ayat berikutnya, ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Allah memberikan penjelasan secara panjang lebar kepada Musa. Antara lain, saudara, bahwa Tuhan menyatakan diri bagaimana proses orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Firaun akan mengkeraskan hati dan tidak mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Saudara, ini adalah suatu bimbingan Tuhan kepada Musa bahwa pelayanan yang akan dilakukan itu tidak mudah. Tuhan sudah kasih tahu, Firaun akan mengkeraskan hati, tidak mengizinkan orang Israel segera keluar. Sisi lain Allah juga menyatakan, aku akan menyatakan kuasaku yang besar dengan mujizat-mujizat menyertai engkau. Kita melihat sisi lain, Tuhan ingin menyatakan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh Musa waktu menghadapi Firaun. Sekaligus Allah menyatakan Allah akan menyertai, memberikan kekuatan, bahkan hal-hal yang supranatural yang akan menyertai Musa untuk menjalankan tugas ini.
Saudara, dalam hidup kita, Tuhan tidak menjanjikan hidup kita itu lancar di dalam melakukan kehendak Tuhan. Orang Kristen tidak dispensasi. Nggak ada dispensasi kalau gereja anak Tuhan, hidup kita lebih lancar, lebih nyaman, lebih terjamin. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kesulitan, penderitaan, pergumulan dalam hidup kita. Tapi kita sadari pergumulan kesulitan kita hadapi itu tidak melampaui kekuatan kita. Sisi lain, Allah lebih besar dari kesulitan kita. Allah Maha Kuasa, apapun kesulitan kita, di dalam Tuhan kita bisa menghadapi dan menyelesaikan. Ini ada inti daripada ayat 15 sampai ayat ke-22. Bahkan endingnya Allah menjamin semua kesulitan itu akan berakhir. Orang Israel akan keluar dari tanah Mesir. Inilah jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan bahwa kelak misinya itu selesai. Tidak tergantung situasi bagaimana, tapi tergantung janji dan kuasa Allah akan menyertai Musa. Sehingga Musa tidak perlu ragu-ragu lagi. Misinya banyak tantangan, tapi Tuhan yang menyertai lebih besar dan pasti akan berhasil. Tapi meskipun demikian, saudara, apakah Musa segera taat kepada Tuhan? Tidak juga, saudara. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, proses Tuhan membentuk kita itu panjang sekali. Allah sudah menyatakan janjinya, kuasanya, penyertaannya, jaminan kemenangan menghadapi masalah, tapi seringkali kita kurang percaya kesanggupan Tuhan. Sehingga timbullah keberatan yang berikutnya, saudara. Kita akan lanjutkan sekilas, saudara, ayat pasal keempat ayat ke-1. Saya akan membacakan saudara sekalian. Kejadian 4 ayat 1. Saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara Yesus, ini ada keberatan Musa. Bagaimana jikalau mereka nggak percaya kepadaku, tidak mengenal perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara, kalau Musa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel, tapi orang Israel nggak percaya kepada Musa, bahkan nggak percaya bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Artinya omong kosong. Omong kosong, Tuhan bicara kepada kamu. Saudara, ini kekhawatiran Musa. Artinya, saudara, apa yang dikatakan Tuhan sebelumnya itu jadi nothing. Ini kurang ajar sekali, saudara. Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau. Aku akan menjamin engkau pasti berhasil. Lalu Musa terlalu gampang mengatakan, bagaimana kalau mereka itu tidak mendengar perkataanku? Kalau mereka tanya, Tuhan tidak pernah bicara sama kamu, atau meragukan Musa sebagai seorang nabi. Wah, ini tantangannya tidak gampang. Tantangan Musa ini di dalam kehidupannya, memikirkan terlalu banyak khawatir, hanya kurang mempercayai Tuhan. Lalu Tuhan memberikan tanda. Tanda apa? Kali ini Tuhan memberikan tanda extraordinary. Musa itu punya tongkat. Ya. Tongkat itu alat yang penting sebagai seorang gembala untuk mengendalikan domba, kawan ternak, sekaligus menjadi senjata kalau ada binatang buas. Nah, kita melihat Tuhan ingin menyatakan suatu extraordinary. Tuhan perintahkan, lempar tongkat itu. Lalu tongkat itu jadi ular. Lalu Tuhan minta, pegang kembali. Kembali jadi tongkat. Ini tanda Tuhan menyatakan miracle melalui Musa. Supaya Musa nggak ragu-ragu lagi. Nggak cukup di situ. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Lalu keluar. Tangannya kena kusta. Masukkan lagi ke dalam. Keluarkan. Kustanya sembuh. Kadang-kadang Allah di dalam kedaulatan mengizinkan kita boleh minta tanda. Dan Allah menyatakan tanda yang supranatural.
tongkat jadi ular, kembali menjadi tongkat, lalu tangan jadi kusta, dan kembali disembuh. Menyatakan Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Bagi Tuhan nggak ada mustahil. Dia mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dari tidak ada menjadi ada. Supaya Musa nggak ragu-ragu lagi kan kuasa Tuhan. Tapi saudara, kembali Musa masih ragu-ragu, saudara. Di dalam ayat ke-10, saudara katakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Sejak engkau beri firman kepada hamba-Mu juga tidak. Aku berat mulut dan berat lidah." Saudara, ini Musa ini jujur atau enggak ngomong demikian? Karena di dalam Kisah Rasul pasal ke-7 ayat 22, Musa ini berkuasa atas perkataan dan perbuatan. Oh, di sini dikatakan, aku enggak bisa bicara, aku berat lidah. Apa yang sudah terjadi, saudara? Mungkin saudara, ini bisa dijelaskan pada waktu usia sampai 40 tahun dia di Mesir, dia berkuasa atas perkataan dan perbuatan. Tapi setelah 40 tahun mungkin potensinya sudah berangsur-angsur sudah hilang. Mungkin dia sudah tidak lagi punya kekuatan untuk bicara karisma, saudara. Maka Musa katakan, "Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sampai sekarang. Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, pun tidak. Aku berat mulut dan berat lidah." Lalu Tuhan menyatakan jawaban, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah membuat orang itu bisu atau tuli? Membuat orang itu melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar apa yang harus kau katakan." Saudara kandungan Yesus Kristus, Allah memberikan jawaban lagi. Siapa yang buat lidah? Orang bisa ngomong. Siapa yang buat bisu? Siapa yang buat mata bisa melihat? Siapa yang buat buta? Allah berdolat demikian juga. Allah akan menyertai lidah Musa, akan mengajar Musa apa yang harus dikatakan. Saudara, Allah perlu sabar, boleh kata, memimpin, mendorong Musa untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Tapi saudara, kembali, Musa mungkin sudah merasa, sudah jangan saya Tuhan. Ayat kelima, pasal ke-13, Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Artinya, Musa menolak Tuhan, sudah. Tapi apakah Tuhan begitu gampang menerima penolakan manusia? Saudara, kemudian bangkitlah amarah Tuhan, murka Tuhan kepada Musa. "Bukankah di situ Harun orang Lewi kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka haruslah engkau berbicara kepadanya, menaruh perkataan itu kepada mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya untuk mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Saudara, kita melihat proses Musa menolak panggilan Tuhan berulang-ulang sampai 5 kali. Saudara, kita menyatakan kalau Tuhan menyatakan panggilannya, tugasnya kepada kita, saudara boleh punya alasan untuk menolak. Tapi saudara, Tuhan tidak begitu mudah menerima penolakan, saudara. Kalau saudara menolak terus pada Tuhan mau, Tuhan akan mengejar kita sampai kita melakukan. Kisah terakhir saudara mengenai Yunus. Yunus coba melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia harusnya pergi ke Niniwe, tapi dia menolak panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis.
Lalu kita melihat dia naik kapal, lalu kapalnya kena badai topan. Lalu kemudian oleh penumpang kapal akhirnya Yunus ngaku ialah yang membuat kapal itu jadi terombang-ambing. Lalu Yunus dilempar oleh orang-orang di kapal masuk ke laut. Lalu ada ikan besar menelan daripada Yunus. Lalu ikan besar itu menelan dia, lalu mengeluarkan Niniwe untuk melakukan tugasnya. Allah berdaulat untuk melakukan segala sesuatu. Waktu kita menerima mandat Tuhan, saudara Tuhan Yesus Kristus, pertimbangkan kalau engkau menolak. Engkau akan dikejar oleh Tuhan sampai engkau tunduk untuk mentaati kehendak Tuhan. Saudara, Musa boleh melayani karena anugerah Tuhan. Melayani ada privilege yang begitu mulia. Dan memang tidak gampang melayani Tuhan. Tapi orang yang menjawab panggilan Tuhan, Tuhan akan menyertai. Memampukan untuk kita melakukan apa yang Tuhan percaya pada kita sampai kita sukses. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di dalam kita mengumuli panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan sesuai dengan situasi kondisi hidup kita masing-masing.